Coba bayangin ini, tahun 2000. Kalau kamu mau buka internet, hampir pasti kamu lewat satu nama, yaitu Yahoo. Mereka bukan sekedar perusahaan, mereka itu seperti rumah utama internet. Email ada, berita ada, chat ada, sheet ada. Bahkan banyak orang dulu mengetik alamat website lewat Yahoo dulu. Sekarang coba lompat ke hari ini, nama Yahoo hampir tidak terdengar lagi. Yang jadi pertanyaan bukan kenapa Yahoo kalah, tapi kenapa perusahaan sebesar itu dengan peluang sebesar itu justru menghancurkan dirinya sendiri. Di akhir 90-an, Yahoo adalah simbol internet, didirikan oleh Jerry Yang dan David Pillow. Awalnya cuma direktori website, semacam daftar situs yang dikategorikan manual, tapi justru itu yang membuat Yahoo kuat. Saat internet masih berantakan, Yahoo terasa terorganisir. Mereka tumbuh cepat, investor datang, valuasi melonjak. Masuk ke era .com bubble, Yahoo seperti tidak bisa salah. Uangnya banyak, penggunanya jutaan, brandnya kuat, dan di titik ini justru benih masalah mulai tumbuh. Karena ketika perusahaan terlalu cepat besar, kadang mereka lupa bertanya, kita sebenarnya mau jadi apa? Sekarang kita masuk ke momen krusial. Di akhir 90-an, mesin pencari belum secanggih sekarang. Search masih terasa berantakan. Lalu muncul dua mahasiswa Stanford dengan algoritma yang jauh lebih rapi. Nama perusahaannya Google. Google menawarkan teknologinya. Yahoo sebenarnya sempat memakai mesin pencari Google di belakang layar. Tapi Yahoo melihat search hanya sebagai fitur tambahan, bukan inti bisnis. Disinilah perbedaan pola pikir terjadi. Yahoo berpikir, kita perusahaan media dan portal. Google berpikir, kita akan mengorganisir seluruh informasi dunia. Kedengarannya sederhana, tapi visi yang berbeda menghasilkan arah yang berbeda. Yahoo tidak fokus membangun teknologi terbaik. Google menjadikan search sebagai jantung bisnis. Dan perlahan, orang mulai langsung ke Google tanpa lewat Yahoo. Itu perubahan kecil, tapi dampaknya sangat besar. Masalah Yahoo bukan cuma Google. Masalahnya adalah mereka mencoba menjadi semuanya. Mereka beli perusahaan sang sini, masuk ke media, masuk ke iklan, masuk ke hiburan, tapi tidak ada satupun yang benar-benar mereka kuasai secara mendalam. Bayangkan, kamu lari ke 5 arah sekaligus. Energi habis, tapi ini tidak benar-benar sampai tujuan. Sementara Google fokus di search, lalu bangun sistem iklan yang sangat kuat. Fokus itu membunuh kebingungan, dan Yahoo terlihat semakin bingung. Sekarang kita ke keputusan yang sering disebut sebagai salah satu kesalahan termahal. Tahun 2006, Yahoo hampir membeli Facebook. Angkanya sekitar $1 miliar. Waktu itu Facebook masih kecil, belum seperti sekarang. Kesepakatan hampir jadi, tapi karena kondisi saham Yahoo sedang turun, mereka mencoba menawar lebih rendah. Bos Facebook, yaitu Mark Zuckerberg, menolak, dan batallah sudah. Coba berhenti sebentar dan pikirkan, kalau Yahoo jadi membeli Facebook, mungkin hari ini kita menyebut Yahoo sebagai raksasa media sosial. Tapi lagi-lagi, keputusan setengah hati membuat kesempatan hilang. Dan ini bukan sekali. Beberapa keputusan akuisisi Yahoo sering terlihat ragu-ragu, tidak berani all in. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Yahoo mengalami pergantian CEO berkali-kali. Setiap CEO datang dengan visi baru, strategi berubah, prioritas berubah, dan tim harus menyesuaikan lagi. Bayangkan, bekerja di perusahaan yang tiap beberapa tahun arahnya berubah total, sulit membangun momentum, sulit membangun budaya inovasi yang stabil. Dan di industri teknologi, kecepatan itu segalanya.
Ketika kamu sibuk menata ulang strategi internal, kompetitor sudah melesat jauh. Masuk tahun 2010-an, posisi Yahoo semakin terdesak. Google mendominasi search, Facebook mendominasi sosial media. Perusahaan lain menguasai bidang masing-masing. Yahoo masih ada, tapi bukan lagi pemimpin. Akhirnya pada tahun 2017, Yahoo dijual ke Verizon sekitar 4,5 miliar dolar. Bandingkan dengan valuasi puncaknya yang pernah menyentuh lebih dari 100 miliar dolar. Penurunan yang luar biasa bukan karena satu skandal besar, bukan karena satu kesalahan fatal, tapi karena akumulasi keputusan yang tidak tegas. Kalau kita lihat lagi, Yahoo tidak kekurangan apapun. Mereka punya uang, mereka punya pengguna, mereka punya kesempatan membeli Google, mereka hampir membeli Facebook, tapi terlalu sering ragu, terlalu sering berubah arah, dan terlalu sering ingin menjadi semuanya. Dan di dalam bisnis, kadang bukan kompetitor yang menghancurkanmu, tapi keputusanmu sendiri. Ya, bukan kalah dalam satu pertempuran besar. Mereka perlahan mengikis keunggulan mereka sendiri, dan itu mungkin pelajaran paling mahal dalam sejarah internet. Dan jika Anda suka video ini, silahkan subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Nantikan video lebih menarik lagi di Evolusi Bisnis Channel. Terima kasih.